Masifnya pergerakan dan sektor 22 Citarum Harum yang berkeinginan mensukseskan peraturan Presiden nomor 15 tahun 2018, yaitu tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum, merupakan peraturan yang mengatur dan usaha untuk mengkonservasi das Citarum supaya bersih dan sehat, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat, bahwa sungai, sebagai sumber hidup dan penghidupan, adalah Pondok Pesantren Darul Hufaz Cisaranten Endah, di Arca Manik, Kota Bandung. Kini Kolonel Infanteri Asep Rahman Taufik dan Sektor 22 Citarum Harum mengadakan sosialisasi program Citarum Harum di hadapan santri dan ustaz, juga didukung oleh aparat kewilayahan Kecamatan Arca Manik, berikut para lurahnya. Dan Sektor 22 memaparkan 7 permasalahan rusaknya air sungai berikut daerah alirannya oleh perilaku manusia. Dari 7 permasalahan yang menyebabkan rusaknya sungai, terpantau kuat adalah perilaku masyarakat yang seenaknya membuang sampah ke sungai, maka perlunya edukasi buat mereka untuk merubah mindset, tutur Kolonel Asep. Permasalahan sampah domestik atau rumah tangga, dan Sektor 22 Citarum Harum selalu mendampingi pemerintah dengan memviralkan loseda, lodong sampah sesadapur, sebagai upaya menyelesaikan sampah domestik di tengah masyarakat, berbarengan dengan menjalankan program Keng Pisman, kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Dengan loseda kami bisa menyelamatkan sampah sebanyak 54 kakak per hari. Dengan program ini, sehingga memunculkan RW percontohan yang sudah menyandang gelar kawasan bebas sampah, imbuh dan Sektor 22. Selain tercemar oleh limbah domestik, rata-rata sungai yang ada di Kota Bandung tercemar kuat oleh bakteri E. coli yang disebabkan kotoran manusia dan hewan, sehingga merupakan penyebab kuat munculnya stunting bagi masyarakat. Sebagai tindakan Satgas Sektor 22 Citarum Harum untuk mengurangi dampak dari E. coli, yaitu telah dibuatkannya IPAL komunal di tiap wilayah bantaran sungai Kota Bandung, dan pembuatan kompos, juga yang lainnya. Camat Arca Manik, DRS Firman Nugraha, MM, mengiyakan atas paparan dari Sektor 22, yang telah disosialisasikan ke tiap masyarakat membuang sampah dan tinjanya ke sungai di tiap pelosok Kota Bandung. Open Defecation Free, ODF, merupakan program pemerintah supaya seluruh sungai menjadi bersih dan sehat, bahkan akan menghindari stunting, ucap Camat. Giat ini dihadiri oleh Satgas Sektor 22, Camat Arca Manik, para lurah sekecamatan Arca Manik, Ustaz Sunardi Badruzaman, pimpinan Pompes, Kabid Sabara Polsek Kecamanik, dan para santri. Demikian dilaporkan kontributor Jovena. Dari dulu sampai sekarang sudah berbagai lapisan masyarakat, sudah berbagai tempat didatangi untuk mensosialisasikan program Citarum Harum ini. Kita tahu bahwa walauman sekarang menjadi sesuatu yang prinsip yang penting bagi kehidupan. Oleh sebab itu harus kita betul-betul kembalikan lagi kesehatannya, kebersihannya supaya tidak mengganggu kehidupan kita. Dan alhamdulillah banyak program yang sudah dilaksanakan oleh dan Sektor 22 ini, mudah-mudahan semua warga sekarang menjadi lebih tahu, lebih paham, dan setelah tahu dan paham menjadi sadar untuk bisa sama-sama menjaga Citarum Harum ini untuk keberlangsungan kehidupan kita, untuk kesehatan anak-anak bangsa, dan untuk seluruh warga Jawa Barat, Indonesia pada umumnya. Itu mungkin rasa bangga saya. Penilaian Pak Camat nih terhadap perilaku masyarakat sudah sejauh mana Pak untuk sampai saat ini? Memang kesadaran masyarakat di sini masih terus didorong, karena memang jujur saja kenyataannya walaupun sudah jauh drastis turun, yang namanya membuang sampah masih ada walaupun tinggal sedikit. Yang masih membuang BAB kotoran ke sungai sedikit masih ada, tetapi itu semua menjadi PR kita, terus akan kita gelorakan dan kita bersyukur memang hasilnya sudah banyak juga. Sekarang ini sudah banyak kelurahan, kecamatan yang ODF, artinya masyarakatnya berarti sudah sadar karena akan mengganggu sungai, tidak sehat, mereka sudah tidak lagi membuang BAB ke sungai.
Oke, terima kasih. Kita berawal dari tahun 2018 bulan Februari. Tentunya segala sesuatu hal dimulai dari survei, mulai dari pemetaan permasalahan. Kita sudah petakan itu dan kita sudah dapatkan angka-angkanya. Kemudian kita mendorong mengambil solusinya adalah dengan metode kolaborasi, kebersamaan, sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan, pemangku kebijakan dalam pemerintahan ini. Terkait dengan sampah, kita selalu berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Ya, pemicuannya atau sosialisasinya dengan mengembangkan program Kang Pisman. Nah, itu beririsan program itu dengan yang diinginkan oleh Citarum. Metodenya banyak untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini, ada dengan takakura, ada dengan kompos, ada dengan biodigester, ada dengan loseda yang sempat muncul ke permukaan gitu, bahwa salah satu ada dengan biopori juga, bahkan dengan maggot gitu ya. Itu metode, berbagai macam metode yang sudah disosialisasikan. Silakan masyarakat mau milih metode yang mana. Ya, tidak harus metode yang loseda, tidak harus metode yang maggot dan lain sebagainya. Metode yang paling gampang dilakukan apa? Yang pasti adalah itu harus dilakukan, ya. Program Kang Pisman itu harus dilakukan karena ini sangat efektif kalau masyarakat sadar dan melaksanakan. Terkait dengan domestik, kita berkoordinasi dengan Dinas DPKP 3. Alhamdulillah di tahun 2019 itu ada 80 komunal yang dibangun melalui program Kotaku dan IDB, ya. Kemudian melalui program Citarum Harum ada 7 titik. Nah, inilah makanya tadi angkanya di tahun 2018 awal itu ada di angka 61,2% ODF-nya, sekarang sudah 64,80% ODF-nya. Artinya Kota Bandung masih mempunyai PR ya kurang lebih 30 sekian persen lagi. Dan kalau ini didukung dengan upaya dari warganya sendiri untuk selalu eksis membuat septic tank di rumahnya masing-masing, saya pikir tahun demi tahun ODF-nya angkanya akan bertambah. Memang secara kuantitas sih kelurahan baru 7 kelurahan, tapi secara kualitas tadi saya sampaikan signifikan naiknya. Berarti kesadaran masyarakat akan cinta kebersihan sungai untuk tidak membuang domestik limbah kotoran manusianya ke sungai itu sudah meningkat, ya. Nah, mudah-mudahan meningkat tajamnya ini di tahun 2021 nanti. Karena apa? Karena 2020 ini kita terkendala dengan COVID. Jadi anggaran pemerintah banyak tersedot ke COVID, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, di dinas-dinas, sehingga untuk mengeksekusi permasalahan terkait dengan Citarum ini juga agak terkendala. Namun demikian, saya tidak pesimis, tetap optimis karena warga pun mencintai kebersihan. Warga pun menginginkan sungainya itu hidup. Warga pun menginginkan sungainya itu sehat dan kembali menjadi sumber kehidupan. Contoh soal gitu. Di Sungai Cinambo, di Sungai Cisaranten itu beberapa 1 bulan ke belakang menjadi tempat untuk nyetrum ikan, mortas ikan, jala ikan. Sekarang alhamdulillah setelah diedukasi jangan mengambil ikan dengan sembarangan seperti itu, akhirnya ikan sekarang tumbuh di sana banyak. Kemudian harapannya menjadi besar, dan setelah besar silakan dimanfaatkan, dinikmati oleh masyarakat untuk menambah gizi masyarakat dengan ikan itu tadi, tapi jangan melalui pengambilan dengan cara-cara yang tidak benar, yang kecilnya terbunuh lagi gitu kan, yang harus besar itu sudah mati sebelum dimanfaatkan. Nah, nanti kalau saya sampaikan 3 bulan ke depan silahkan itu ikan dipanen rame-rame tapi dengan cara yang benar, ya, agar tidak terbunuh. Nah, itulah ya indikator-indikator keberhasilan, ya, keterlibatan masyarakat, perubahan mindset masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dilihatnya di sungai. Kalau sungainya sampahnya sudah berkurang, warna airnya sudah mulai warna alami sungai, dan yang lebih penting adalah makhluk hidup yang ada di sungai mulai kembali ada. Nah, di situ bahwa menandakan bahwa indikator
perubahan perilaku masyarakat itu ada. Kemudian terkait dengan limbah industri, ya tetap kita sosialisasi kepada pelaku industri, bahkan bukan hanya pada level sosialisasi saja. Sekarang udah represif, ya. Ketika kita melihat sumber airnya sudah mulai kotor, kita langsung tegur dan kita hentikan untuk dilakukan perbaikan IPA-nya. Dan alhamdulillah saya cek akhir-akhir ini jarang kita temukan industri yang membuang limbah kotor. Pasti sudah netralisir, pasti sudah di treatment melalui IPA-nya. Nah, ini juga saya harapkan kepada pelaku industri tetap konsisten untuk mengelola limbahnya di IPA-nya masing-masing. Nah, industri rumahan ini yang perlu sama-sama mendekati, perlu sama-sama kita ingatkan, karena bagaimanapun juga mereka juga akan mengalir kotorannya ke sungai. Contohnya pabrik tahu, ya. Kemudian kafe-kafe, kemudian industri rumahan seperti washing, itu juga penghasil kotoran ke sungai. Nah, harapan saya ya perlahan-lahan kita bangun pengolahan di tempat industrinya masing-masing, sehingga ke depan harapan sungai menjadi harum kembali sebagai sumber kehidupan bagi kita semuanya akan terwujud. Itu saja barangkali, karena Kota Bandung identiknya permasalahan yang menonjol adalah domestik, kemudian sampah, ya, karena yang lainnya ada di utara, kemudian di hilir. Nah, jadi mudah-mudahan dengan terus digelorakannya sosialisasi program Citarum Harum ini, berkolaborasi dengan Pak Lurah, Pak Camat, dengan dinas-dinas terkait, masyarakat semakin teredukasi, masyarakat semakin terdidik, dan akhirnya masyarakat adalah sebagai subjek, ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran